Pemirsa P3 kembali memperlihatkan perpecahan dalam tubuh partai setelah klaim kemenangan dua kubu di Kongres ke-10 P3 pada Sabtu lalu. Apa konsekuensinya di mata publik? Kita akan membahasnya bersama Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Romahur Muzi, Ketua DPP P3 Yunus Razak, serta Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta Profesor Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Romi, selamat malam Pak Yunus, selamat malam Mas Burhan. Malam, selamat malam. Baik, saya akan mulai dari Mas Romi terlebih dahulu. Apa sebetulnya yang terjadi di Muktamar 10 P3 sehingga kemudian berakhir ricuh dan menjadi sorotan? Yang terjadi sebenarnya adalah adanya upaya dari pimpinan sidang yang menolak instruksi yang dilakukan oleh floor. Karena apa? Karena ketika sidang baru dibuka, sidang paripurna pertama itu baru dibuka, itu floor menyampaikan adanya instruksi permintaan kepada pimpinan sidang yang tidak digubris, sehingga akhirnya kemudian ini membuat emosi para anggota floor yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, pimpinan sidang menyampaikan kalimat yang dianggap memprovokasi kepada floor karena menyampaikan bahwa apapun ceritanya pimpinan sidangnya ada di saya, kekuasaan palu sidangnya ada di saya. Nah itu yang kemudian membuat provokasi kepada floor karena memang floor meminta pimpinan sidang agar netral. Nah inilah yang kemudian tidak digubris, padahal pimpinan sidang ini tidak netral karena memang posisinya menjadi ketua tim sukses salah satu kandidat. Oke, Nah, baik. inilah yang kemudian membuat merangsek dan terjadi benturan. Itulah yang terjadi. Yang kedua, pimpinan sidang kemudian kabur meninggalkan ruangan dan kemudian ruangan menjadi netral kembali, sidang kemudian digelar. Kita kaget ketika kemudian pimpinan sidang justru mengumumkan terpilihnya Pak Mardiono secara aklamasi dari salah satu kamar di salah satu hotel di Jakarta Utara. Oke, Nah ini baik. yang tutup. Oke, Pak Yunus, dari versi Anda sendiri seperti apa? Apakah memang tadi dikatakan oleh Mas Romi ada pimpinan sidang yang kemudian tidak netral seperti itu? Ya, saya kira tidak demikian ya, karena memang kondisi muktamar ini memang dari awal terindikasi sangat tidak kondusif. Mulai dari awal saja kita mendapatkan sebuah dokumen bahwa ada kelompok tertentu yang ingin mengerahkan pengamanan sebanyak 1.000 orang. Saya kira itu juga salah satu indikasi bahwa ada niat tertentu dari pihak tertentu yang ingin mengacaukan muktamar. Oleh karena itu, kita melakukan langkah-langkah tertentu untuk melakukan pengamanan agar muktamar itu berjalan kondusif dan lancar. Karena kita melihat pada masa lalu kita sudah konflik dan sebagainya. Oleh karena itu, forum muktamar ini adalah momentum untuk menemukan titik baru untuk mendapatkan ketua umum yang terbaik yang kita sepakati bersama. Ingat, yang kita sepakati bersama, bukan hanya untuk dia tertentu. Oleh karena itu, saya melihat bahwa indikasi itu faktanya di lapangan mulai muncul ketika pembukaan itu sangat tidak kondusif sama sekali. Jadi ada pihak-pihak memang yang ingin dalam tanda kutip mengacaukan muktamar itu. Nah, Oke, Pak Yunus. yang paling krusial adalah ketika sesi sidang pleno pertama, ketika pimpinan sidang mau membuka sidang pleno pertama, itu juga sebelum itu sudah hiruk pikuk, saling saling menyerang satu sama lain. Ya, itu terindikasi dari suara-suara yang muncul satu sama lain dan sangat tidak kondusif. Oleh karena itu, saya mencoba untuk menenangkan hal itu dan sempat diam, ya, sempat tenang untuk memulai pleno pertama. Namun, ketika pleno pertama dimulai dan dibacakan oleh pimpinan sidang, ketika dibacakan pada tata tertib, terutama pada ayat 1 bahwa muktamar diselenggarakan berdasarkan pada anggaran dasar anggaran rumah tangga hasil muktamar ke-9. Kemudian diketok palu karena hadirnya sudah mengatakan setuju. Nah, ketika setuju, ya tentu sidang bisa dilanjutkan. Nah, pada saat itu saya melihat di lapangan bahwa banyak sekali
orang yang melakukan interupsi dan sebagainya, dan sangat tidak kondusif. Pimpinan sidang melanjutkan itu hingga tercapainya aklamasi. Kenapa aklamasi? Karena ketika ayat 1 ini diperlakukan, Muktamar 9 ya, hasilnya itu adalah bahwa syarat ketua umum adalah harus pernah menjadi ketua wilayah dalam satu periode atau pernah menjadi pengurus harian DPP P3. Nah, ini barangkali yang membuat peserta muktamar sebagian ya tidak terima ini, lalu kemudian melakukan pelemparan kursi. Itu. Oke, baik, kembali ke Pak Romi, tapi kan kemudian ujungnya yang kita ketahui bagaimana kemudian kedua kubu ini akhirnya saling klaim kemenangan secara aklamasi, Pak Romi. Iya, sebenarnya yang sederhana, kalau kita bukan mengklaim, tapi kan kita melalui proses sidang paripurna 1 sampai 8. Masalahnya Pak Yunus itu ada logika yang melompat dan kemudian dijadikan sebagai klaim. Dia belum melewati sidang paripurna 1 sampai 8, baru pembukaan kemudian memberikan kontes aklamasi. Yang kedua, kalau tadi dikatakan syarat maju muktamar itu kan adanya kepengurusan sebelumnya yang sudah masih diduduki. Kan tidak pernah ditawarkan sama pimpinan sidang yang dipimpin Pak Amir secara di sidang pertama itu. Apakah ada di antara peserta yang akan mendaftarkan diri? Tidak pernah. Kalau ada, tinggal diputar aja videonya. Kan gampang seperti itu. Kalau di antara floor itu menyatakan tidak ada, dan kemudian calonnya tunggal, baru kita bisa sebut, oke, kalau begitu karena calon tunggal, maka aklamasi. Nah, itu proses yang dilalui di persidangan kami sehingga menghasilkan Pak Agus Suparmanto. Bahkan ada pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah yang bersangkutan sudah mendapatkan KTA atau belum? KPA-nya itu resmi atau tidak. Tapi kalau di tempat Pak Yunus Razak ini kan sidang baru 5 menit kemudian sudah bisa mengatakan aklamasi dari mana gitu. Maksud saya, kita ini kan para aktivis ya yang tahu proses organisasi. Tidak ada di dalam sejarah organisasi manapun sidang paripurna pertama yang jadwalnya adalah pembahasan tata tertib dan jadwal muktamar kemudian memutuskan sudah terpilih ketua umum. Pemilihan ketua umum itu di sidang paripurna ke-7 dan ke-8. Bukan di sidang paripurna pertama. Baik, Mas Romi, kita akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini kedua kubu kemudian saling klaim kemenangan, terpilih secara aklamasi. Artinya P3 ini kembali memperlihatkan perpecahan dalam tubuh partai. Apa konsekuensinya di mata publik dan apa yang terjadi jika kemudian perpecahan ini terus berlanjut? Yang pertama, Rara, kita belakangan disuguhi oleh satu proses demokratisasi internal yang kurang dewasa ya. Jadi terjadi proses aklamatisasi pemilihan ketua umum. Terjadi hampir di seluruh partai-partai. Jadi sebenarnya perbedaan dinamika internal terkait dengan proses pemilihan ketua umum itu suatu hal yang wajar. Asalkan betul-betul merepresentasikan satu dinamika internal berkaitan dengan proses pemilihan yang bisa diyakini oleh berbagai macam pihak. Jadi semacam proses penyelesaian konflik yang wajar. Tapi yang terjadi dalam arena muktamar P3 kemarin itu jauh dari ekspektasi ideal tersebut ya. Jadi ada kesan kedua belah kubu itu tidak mau bertarung dalam satu pertarungan yang kesatria, yang gentleman begitu, yang menang tentu merangkul yang kalah siap untuk menerima kekalahan dengan dewasa. Itu tidak terjadi. Sehingga masing-masing mengklaim sebagai pihak pemenang. Dan ini yang kemudian menimbulkan masalah serius karena P3 adalah partai Islam yang membawa label persatuan dalam namanya, tapi gagal menunjukkan persatuan dalam proses demokratisasi internal di dalamnya. Nah, konsekuensi berikutnya adalah kalau pada waktu mereka bersatu saja gagal mengantarkan P3 ke Senayan, apalagi ketika mereka terbelah gitu loh. Jadi menurut saya perlu kedewasaan dari kedua belah kubu. Kalau memang tidak bisa menunjukkan satu bukti bahwa mereka didukung oleh seluruh pemilik suara di P3, ya lebih baik memberikan dukungan kepada yang menang. Ini penting karena kalau misalnya sekali lagi P3 itu gagal ke Senayan 2029,
saya khawatir Indonesia kehilangan aset elektoral. Ini penting karena sekali lagi kita butuh representasi umat Islam di politik formal, dan sayangnya salah satu yang kita harapkan yaitu P3 malah sibuk dengan urusan perpecahan. Baik, Pak Yunus, tidak khawatirkah kondisi perpecahan di tubuh internal partai ini akan membuat langkah P3 ke parlemen kembali gagal? Iya, tentu saja khawatir ya, karena kita belajar dari pengalaman masa lalu. Kita berharap memang muktamar kali ini yang ke-10 ini menjadi titik awal untuk menyepakati bersama gitu dengan elit P3 mestinya duduk bareng bersama. Cuma kan nggak bisa dipaksakan ketika kader yang diusung itu tidak memenuhi rukun menjadi ketua umum. Nggak bisa dipaksakan, karena kalau itu dipaksakan menjadi presiden buruk bagi partai ke depan. Nah, dasar kita kan ADART. Ya. Nah, oleh karena itu, kenapa lalu kemudian aklamasi? Oh, calon tunggal kok. Ya. Pasal 11 yang sudah dibacakan bahwa muktamar ini kan sudah memenuhi quorum secara fisik. Kemudian Pak pimpinan sidang waktu itu membacakan apakah sekarang sepakat untuk memilih ketua umum. Sepakat. Itu secara serentak mengatakan sepakat. Lalu kemudian apakah kita setuju untuk memilih Pak Mardiono sebagai ketua umum? Setuju. Lalu kemudian pimpinan sidang mengatakan mengetok palu sebagai tanda bahwa Pak Mardiono terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi. Saya kira itu, dan kita berharap ya siapapun yang menang, siapapun yang disahkan oleh pemerintah melalui proses ini, kita berharap ayo kita bareng-bareng untuk membesarkan partai ini. Memang ada setiap orang itu punya kelemahan, tapi kan sinergitas diperlukan. Sinergitas diperlukan untuk kembali bagaimana P3 bangkit di pemilu 2029. Baik. Kalau kita mengandalkan dan mengedepankan ego masing-masing, nggak bakal ketemu. Ini paling hebat, saya paling hebat, ini nggak ada apa-apanya, nggak bisa. Nah, saya berharap, kita berharap semua ya bahwa ayo kebersamaan itu, ya siapapun, ayo kita bareng-bareng dan kita merajut kebersamaan untuk bisa bangkit lagi di pemilu 2029. Saya kira begitu. Baik, Mas Romi ada tanggapannya? Ya, apa yang disampaikan Pak Yunus itu kan hari ini era transparansi ya. Kalau proses persidangan yang kemudian menghasilkan pemilihan Pak Agus ini kan berlangsung dari tanggal 27 sampai 28 dan dilakukan live streaming. Jadi masyarakat secara terbuka bisa mengecek apakah proses yang dilalui itu demokratis atau tidak, prosedural atau tidak. Tapi yang disampaikan Pak Yunus itu perlu dibuktikan mana kenyataannya, videonya itu mana yang menanyakan apakah bisa dipilih ketua umum Pak Mardiono. Tidak ada. Dan kemudian yang menyatakan setuju itu mana. Yang namanya aklamasi itu pasti tidak akan ada penolakan. Nah, kalau kenyataannya kemudian pada saat sidang pembukaan saja semua media bisa melihat langsung bahwa memang ada penolakan kepada Pak Mardiono pada saat menyampaikan sambutan untuk turun, yang gagal turun, kemudian nggak usah dilanjutin dan lain sebagainya. Terus kemudian ujung-ujungnya aklamasi, itu kan sebuah hal yang aneh. Yang kedua, saya selalu mengatakan pada teman-teman yang mendukung Pak Mardiono bahwa ini bukan soal dari luar atau dari dalam. Ketika nama Pak Amran muncul, berapa kali Pak Mar itu bertemu dengan Pak Amran untuk bersedia maju? Sama, Pak Amran juga dari luar juga. Ketika Pak Dudung muncul namanya, berapa kali Pak Mardiono itu juga bertemu dengan Pak Dudung. Coba Pak Yunus, berani nggak membantah kalau Pak Amar nggak pernah bertemu dengan Pak Dudung dengan Pak Amran? Jadi persoalannya bukan persoalan ini kader dari dalam atau dari luar, tapi persoalannya Pak Mardiono memang menginginkan agar semua yang dari luar itu masuk melalui pintu yang bersangkutan. Manakala kemudian ini muncul dari pintu lain, ya dari kader-kader dari seluruh Indonesia yang menghendaki adanya perubahan, tidak mau dan tidak terima. Padahal saya sudah mengatakan, kita ini hanya memenuhi permintaan Pak Mar yang mengatakan, saya ingin berhenti secara terhormat di muktamar, kemudian kalaupun bertarung di muktamar. Nah ini bukannya mau bertarung, malah kemudian memanipulasi sidang, itu aja sebenarnya.
Masyarakat bisa menilai kok dengan mudah ya. Kami mohon maaf atas terjadinya Baik. kegaduhan di ketiga ini sebagai ketua majelis pertimbangan. Mohon maaf. Oke, baik, kita tunggu saja kemudian babak selanjutnya dari penyelesaian perpecahan dalam internal tubuh Partai P3. Terima kasih Mas Romi, Pak Yunus, dan juga Mas Burhan telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.